Oke, selamat pagi rekan-rekan Sobat Besi. Pada pertemuan 4 ini kita akan membahas materi cloud computing dengan judulnya Manajemen Pengelolaan dan Sumber Daya Manusia. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan pertama, manajemen pengelolaan, di mana kita di sini akan mempelajari teknik-teknik dalam memanage atau mengelola dalam menentukan penggunaan cloud computing sehingga kita bisa menggunakan dengan bijak dan bisa seefektif dan seefisien mungkin. Secara teori, sumber daya awan berbasis layanan yang tidak harus berbeda dari sumber daya di lingkungan di mana kita berada. Idealnya, kita memiliki pandangan yang lengkap dari sumber daya yang kita gunakan saat ini atau mungkin nanti esok di masa depan. Namun untuk mencapai ini bukan merupakan sesuatu yang mudah. Dalam lingkungan cloud, kebanyakan pelanggan hanya dapat mengakses layanan yang berhak mereka gunakan. Tiga aspek manajemen sumber daya awan cloud computing. Yang pertama, keamanan TI-nya, terus kinerja manajemen, lalu provisioning. Baik, kita bahas satu-satu dari keamanan TI. Kenapa eh, pentingnya keamanan dan privasi pada cloud, terutama kita bahas tadi keamanan TI pada skema cloud computing ini ada aspek eh, dari sisi privasi, ya. Jadi kalau eh, perlindungan data atau privasi data, ya, kita harus bisa menjadikan itu hal yang priority atau hal utama yang harus kita perhatikan. Karena banyak sekali jutaan pengguna yang menggunakan jasa cloud computing. Tentunya telah menggunakan dan integrasikan cloud dalam sebuah institusi ataupun individu. Itu artinya jutaan pengguna tersebut juga telah menyimpan data-data penting mereka dalam sistem cloud, di mana hal ini menjadi sebuah prioritas untuk mengamankan setiap data dan informasi yang disimpan. Dalam penyimpanan cloud, data akan selalu didistribusikan ke dalam berbagai perangkat penyimpanan seperti server, ya, terus PC atau komputer, atau perangkat seluler atau smartphone yang kita miliki, dan lain-lain sebagainya. Proses perpindahan data ini yang menjadikan privasi data menjadi rentan antara cloud dengan klien, ya. Informasi pribadi masing-masing user bisa saja berdasarkan risiko diretas. Kerahasiaan data dapat dilakukan melalui dua sisi, yaitu dari provider dan pengguna itu sendiri. Selalu lakukan protokol keamanan akun seperti menggunakan autentifikasi dua faktor, tidak menyimpan apalagi memberikan password kepada sembarangan orang, dan beberapa standar keamanan lainnya. Jadi, dalam hal ini, aspek manajemen sumber daya awan atau cloud computing dari sisi keamanan TI itu kita bagi menjadi dua sisi. Sisi dari pihak cloud computingnya maupun sisi pihak penggunanya. Ya. Eh, Keamanan data juga sangat penting. Tadi dari sisi privasi, ya, lalu ini dari sisi keamanan datanya. Artinya data kita yang sudah disimpan atau sudah dipercayakan kepada sistem cloud computing itu juga bagaimana sih menyikapinya. Nah, penyimpanan data pada komutasi awan atau cloud computing memiliki beberapa fungsi dan keunggulan. Beberapa di antaranya adalah aksesibilitas yang mudah ke berbagai platform cloud melalui jaringan internet, sehingga akan lebih mudah mengerjakan berbagai hal sekaligus dalam satu waktu. Dalam kasus beberapa perusahaan yang telah menggunakan cloud, perusahaan tersebut memiliki beberapa privilege seperti bisa berkonsultasi mengenai layanan cloud selama 24 jam per 7 hari kepada provider penyedia layanan yang dipilih.
Ketika pemeliharaan dan pengelolaan sistem telah dihandle dengan baik oleh penyedia cloud, maka tugas perusahaan besar lebih ringan dengan berfokus pada kemajuan dan pengembangan bisnisnya, serta melakukan strategi rencana bisnis perusahaan. Melihat dari penggunaannya yang efisien dan berkelanjutan, cloud telah menjadi tools yang sangat penting bagi bisnis yang sedang berkembang. Selain itu, cloud juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh individu maupun skala kecil dalam kehidupan sehari-hari. Cloud sebagaimana sebisa mungkin maksudnya dapat diakses dengan mudah, efektif, berkinerja tinggi, dan harganya sangat terjangkau. Jadi dapat dipahami jika banyak orang telah mempercayakan keamanan data-data mereka pada sistem cloud. Namun, tetap harus kita ingat tentang menambah sistem keamanan dan privasi data supaya risiko pencurian data dapat diminimalisir. Penting untuk mempercayakan layanan cloud pada penyediaan yang benar-benar telah terpercaya. Tentunya, tim IT provider cloud lebih andal dan profesional dalam menangani keamanan sistem yang mereka miliki. Itu adalah hal yang harus kita perhatikan dalam segi keamanan TI pada cloud computing. Kita lanjut ke kinerja manajemen poin kedua. Manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana layanan perangkat lunak berjalan efektif di dalam lingkungan sendiri alias di sisi klien atau pengguna. Dalam ini bisa dicontohkan dengan PC kita ataupun smartphone kita ataupun melalui cloud itu sendiri. Jika kita mulai dapat terhubung dengan perangkat lunak yang berjalan di pusat data, lalu kita sendiri langsung ke perangkat lunak yang berjalan di cloud, kemungkinan besar kita akan ada potensi kemacetan pada titik koneksi. Poin kedua dari manajemen kinerja itu dari sisi jasa manajemen. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana layanan perangkat lunak bisa berjalan dengan efektif. Layanan manajemen mencakup berbagai disiplin. Yang pertama, adanya konfigurasi manajemen, adanya aset manajemen, ada jaringan manajemen, ada kapasitas perencanaan, analisis akar penyebab, beban kinerja manajemen, touch dan memperbaharui manajemen. Namun kenyataannya adalah bahwa cloud itu sendiri adalah sebuah platform manajemen layanan. Oleh karena itu, portofolio layanan cloud dirancang dengan baik, termasuk integrasi ketat dari kemampuan layanan manajemen inti dan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Mengelola beban kinerja pada cloud. Organisasi harus secara aktif mengelola beban kerja sehingga mereka tahu pertama, bagaimana aplikasi mereka berjalan. Yang kedua, apa yang mereka lakukan. Ketiga, berapa banyak departemen individu atau UKM harus dikenakan biaya untuk setiap penggunaan layanan cloud. Setiap provider layanan cloud computing dalam menjalankan jasa bisnisnya membutuhkan suatu perencanaan untuk beban kerja mereka. Bahkan ketika perusahaan layanan tersebut sedang menggunakan operator eksternal cloud, manajemen perlu memahami jenis beban kerja mereka untuk ditempatkan di cloud. Beban kerja bisa menjadi segalanya dari data intensif untuk penyimpanan beban kerja atau proses transaksi beban kerja. Hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen cloud computing adalah mendeklarasikan jenis data, jumlah data yang tersedia untuk digunakan. Perusahaan yang menggunakan layanan cloud sangatlah banyak sifat datanya berubah. Mengikuti 1. Keragaman data meningkat. 2. Jumlah data meningkat. 3. Latensi persyaratan menjadi lebih menuntut. Yang dimaksud keragaman data meningkat, yakni data dalam cloud computing menjadi lebih beragam. Selain data tradisional, terstruktur, atau pendapatan nama dan sebagainya, termasuk email, gambar, blog, dan lain-lain. Yang dimaksud jumlah data meningkat, berapa banyak pengelolaan video YouTube
atau dapat menangani semua gambar. Bahkan dalam pemakaian data tradisional, bidang organisasi yang memakai data tersebut, jumlah agregatnya mulai besar. Sedangkan latensi, itu perusahaan menuntut latensi yang lebih rendah. Misalnya, waktu untuk mendapatkan data dari satu titik ke titik lainnya untuk banyak aplikasi. Berdasarkan hal tersebut, cloud dapat menyediakan sumber daya untuk mengakses permintaan data dengan harga yang jauh lebih rendah, mendukung bisnis dalam penggunaan data secara kolaboratif, seluruh karyawan, melalui pelanggan, dan mitra bisnis saling terintegrasi. Penyelenggaraan jasa cloud dalam penyelenggaraan jasa cloud computing, perusahaan yang menyelenggarakan teknologi ini sudah seharusnya bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan, layanan cloud seperti apakah yang user mau dari penyelenggara layanan cloud? Lalu, bagaimana kita tahu apakah kinerja dari cloud computing yang diberikan atau ditawarkan kepada user berada pada tingkat yang tepat? Lalu bagaimana kita bisa menilai apakah data yang telah dihapus benar-benar hilang? Selanjutnya, mengelola biaya IT. Semua departemen IT memonitor biaya, tetapi hanya sedikit dari mereka yang memantau dalam hal aset kinerja keharusan untuk mengoptimalkan hasil investasi, baik untuk hardware dan software. Hal ini mungkin berubah dengan munculnya layanan cloud, tidak seperti model lisensi tradisional. Posisi cloud didasarkan pada pengaturan sewa. Anda harus membandingkan dua model biaya, beban usaha membayar per bulan, per pengguna untuk setiap layanan. Model investasi membayar biaya beli ditambah pemeliharaan tahunan untuk perangkat lunak yang berada dalam organisasi Anda sebagai pengguna. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan user sebagai pengelola layanan cloud computing. Terkait manajemen pengelolaan cloud, apa saja? Ya pertama, apakah vendor bersedia untuk memecahkan masalah user? Yang kedua, seberapa efektif penyedia dalam mengelola lingkungan mereka sendiri? Apakah vendor menyediakan layanan berulang? Bagaimana vendor menangani sebuah outage? Apa pengalaman vendor dalam menangani masalah? Salah satu tren komputasi terbesar dalam komunitas bisnis adalah konsep jaringan komputasi awan. Ketika tenaga teknis dan manajemen menggunakan istilah cloud, mereka berbicara mengenai solusi jaringan berbasis internet. Desain adalah memberikan layanan on-demand, tergantung permintaan dari pengguna akhir, tanpa mengharuskan mereka untuk memiliki keahlian teknis untuk mendukung layanan tersebut. Arsitektur lingkungan komputasi awan agak sederhana secara keseluruhan. Meskipun komponen individu mungkin sangat kompleks, ini terdiri dari 3 bagian yang berbeda. Infrastruktur IT adalah data center, di mana informasi klien diproses dan disimpan. Sisi lain dari arsitektur awan adalah lingkungan klien. Antara keduanya adalah awan. Satu set kontrol untuk melindungi, mengelola, dan mendistribusikan akses dari lingkungan klien ke infrastruktur IT. Bagaimana 3 bagian yang dibangun berdasarkan pada kebijakan, prosedur, dan perangkat keras yang digunakan oleh pihak administrasi. Tidak peduli bagaimana lingkungan komputasi awan terlihat, konsep ini adalah untuk memberikan kemampuan IT sebagai layanan, di mana layanan-layanan tersebut dapat berupa aplikasi web yang dapat diakses, manajemen file, dan penyimpanan data. Dari semua layanan ini, yang tersebar dan paling populer adalah manajemen penyimpanan. Manajemen penyimpanan adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengatur file dan data pada sebuah jaringan. Perangkat lunak yang digunakan untuk memastikan kemampuan ini disebut Storage Resource Management atau SRM. Perhatian utama untuk manajemen penyimpanan adalah yang paling utama pertama adalah kapasitasnya. Terus penggunaannya, lalu kebijakan dan manajemen.
Dalam penyimpanan komputasi awan, tujuannya adalah kemampuan berpikir internet untuk mengakses penyimpanan. Berbicara mengenai manajemen pengelolaan cloud computing, secara otomatis kita akan membahas juga tentang manajemen keamanan pada cloud computing, ditinjau dari orang atau individu. Salah satu tindakan yang paling penting bagi tim keamanan adalah untuk mengembangkan sebuah penyewaan formal bagi organisasi keamanan dan program. Ini akan menumbuhkan visi bersama antara tim yang menunjuk kepada suatu pengharapan bersama mengenai jaminan keamanan data yang diatur secara baik dan benar demi berlangsungnya proses pengelolaan data dengan manajemen yang baik di dalam layanan cloud. Penyewaan harus diselaraskan dengan rencana strategis organisasi atau perusahaan tersebut bekerja untuk tim keamanan. Sumber daya manusia cloud computing. Berikut ini adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam komputasi awan atau cloud computing. Yang pertama, pelanggan. Kelompok ini terdiri dari pebisnis yang menggunakan penawaran platform as a service untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi mereka, di mana mereka mencari penawaran cloud yang tepat untuk menjalankan usaha mereka, sehingga mempermudah mereka dalam berbisnis, menekan biaya usaha, efisiensi waktu dapat mereka peroleh dengan menggunakan penawaran ini. Lalu yang kedua, publisher atau penerbit. Ketika pelanggan mulai menggunakan suatu penawaran, mereka sering memiliki akses ke katalog global dari aplikasi yang diterbitkan, alat-alat, prasarana, dan platform yang meningkatkan atau memperluas penawaran asli. Item yang ditemukan di katalog disediakan oleh mereka. Dalam dunia bisnis, perusahaan dapat berlanggan ke layanan ini, sementara para pengembang mempublikasikan layanan tersebut. Segolongan dengan penerbit atau dan yang utama untuk menawarkan adalah operator pusat. Operator pusat data yang menyediakan server, penyimpanan, dan konektivitas jaringan untuk platform. Vendor untuk layanan web terpadu atau vendors for integrated web service. Berbagai layanan yang tersedia di internet, banyak yang mungkin tidak disertakan dalam katalog global karena layanan tersebut diasumsikan atau karena popularitas mereka atau karena pelayanan yang belum dipubliskan ke dalam katalog. Penyedia jasa outsource. Selain operator pusat data yang mendukung infrastruktur aplikasi, beberapa kegiatan lain untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi dapat dikelola oleh sumber daya lain atau pihak ketiga, biasanya melalui outsourcing pekerjaan. Keenam, klien. Klien adalah pengguna internet yang dapat mengakses sumber daya yang dititipkan. Sponsor cloud adalah pelanggan. Sebagian besar percakapan ditemukan di media adalah berbicara tentang manfaat komputasi awan dan penawaran platform as service. Keuntungan yang ditemukan berkisar dari pengurangan biaya dengan kemampuan aplikasi yang memiliki konektivitas yang lebih baik. Cloud computing memiliki banyak manfaat yang tersedia bagi orang-orang yang mengambil keuntungan dari itu. Pelanggan seringkali diwajibkan untuk mengakses layanan utilities. Berbagi komputasi dalam berlangganan perlu terlebih dahulu melakukan pendaftaran, dan dalam proses pendaftaran memerlukan biaya pendaftaran dari pihak-pihak yang ingin berlanggan. Kebanyakan pelanggan mencari utilitas berbasis platform untuk meringankan beban pemilik dan mengelola server, pusat data, jaringan, atau apapun yang terkait dengan penunjang infrastruktur komputasi. Dengan berlanggan, mereka dapat menyebarkan aplikasi, mendapatkan skala aplikasi secara dinamis, atau memberikan hak akses ke aplikasi dari seluruh dunia. Mereka dapat menggunakan platform ini secara permanen atau untuk menutup beban kerja yang berlebihan atau proyek tertentu secara temporer.
Kebanyakan pelanggan mencari utilitas berbasis platform untuk meringankan beban pemilih dan mengelola share pusat data jaringan atau apapun terkait dengan penunjang infrastruktur komputasi. Dengan berlangganan, mereka dapat menyebarkan aplikasi, mendapatkan skala aplikasi secara dinamis, atau memberikan hak akses ke aplikasi dari seluruh dunia. Mereka dapat menggunakan platform ini secara permanen atau untuk menutup beban kerja yang berlebihan pada proyek tertentu secara temporer. Karena pelanggan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas penggunaan platform, mereka biasanya memiliki tujuan bisnis yang spesifik dan memenuhi tujuan tersebut. Platform yang mereka pilih harus mampu memenuhi tujuan bersama mereka, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan pengurangan biaya yang disediakan oleh langganan platform as a service mereka. Tujuan ini berkisar menyadari memanfaat dari fleksibilitas dan skalabilitas dari komputasi awan untuk mendapatkan kepemimpinan pasar melalui konsep global positioning di internet. Pelanggan bergantung pada penerbit untuk memastikan bahwa layanan yang dibeli dimanfaatkan secara efektif dan efisien, dan apapun yang digunakan klien dipublikasikan di platform. Dalam banyak kasus, pelanggan memiliki akses ke segala sesuatu yang diterbitkan di dalam platform cloud. Pelanggan bergantung pada penerbit untuk memastikan bahwa layanan yang dibeli dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Penerbit membuat kompilasi dari vendor untuk perangkat lunak independen, peralatan virtual, infrastruktur, platform, dan peralatan. Vendor dapat mempublikasikan peralatan arsitektur siap pakai dan aplikasi. Apapun yang dibuat vendor ditemukan dalam sebuah katalog global. Setiap platform as a service memiliki katalog global mereka sendiri. Meskipun beberapa item seperti web API atau application programming interface dan plugin pada umum dapat ditemukan dalam beberapa katalog, penerbit dapat menentukan pelanggan mana yang memiliki akses ke item yang dipublikasikan dan berapa harga. Ini pasti bermanfaat bagi platform sosial yang dibangun berdasarkan kontribusi berbagai penerbit. Untuk platform yang fokus pada aplikasi bisnis, penerbit dapat membagi kode aplikasi dengan penerbit lain atau menyediakan produk jadi kepada klien. Mayoritas penerbit adalah pengembang aplikasi. Mereka bisa membangun aplikasi yang mendukung pelanggan tertentu untuk digunakan oleh pelanggan lain, untuk digunakan oleh pengembang lain, dalam rangka meningkatkan atau memperluas aplikasi mereka untuk penerbitan, atau untuk pelanggan komersial. Aplikasi mereka mungkin gratis atau berbayar. Dalam beberapa platform seperti Second Life, biaya tersebut mungkin biaya virtual yang hanya berlaku di dalam platform tersebut. Jenis lain dari penerbit dapat ditemukan di dalam internet. Vendor alat perangkat keras dapat membuat perangkat lunak virtual secara dengan peralatan mereka seperti firewall, load balancer, peralatan keamanan, dan jenisnya. Vendor dari platform dan middleware mempublikasikan paket perangkat lunak yang siap digunakan tanpa instalasi atau konfigurasi yang canggih. Bahkan, semua arsitektur dapat ditemukan di internet dan diumumkan oleh para ahli profesional. Penerbit mengandalkan operator pusat data untuk mempertahankan sebuah platform yang handal, ukur, dan aman, serta memelihara katalog lama. Klien dan pelanggan yang menggunakan produk yang diterbitkan penerbit memberikan umpan balik langsung pada nilai proses integrasi yang lebih baik dengan HTTP daripada layanan berbasis SOAP atau Simple Objective Access Protocol. Mereka juga tidak memerlukan penggunaan XML atau WSDL. Web service dapat digunakan beberapa cara. Tiga yang paling populer adalah RPC, SOA, dan REST. RPC atau Remote Procedure Call adalah teknologi antara proses-proses yang memungkinkan atau mengizinkan aplikasi secara jarak jauh menjalankan subrutin atau prosedur di komputer lain dengan berbagai jaringan tanpa pengkodaan yang jelas untuk interaksi. Layanan web arsitektur
Berorientasi layanan atau SOA didasarkan pada arsitektur dan membuat fungsi SOA diakses melalui protokol internet standar tanpa ketergantungan pada platform atau bahasa program. Representasi state transfer atau REST adalah jasa atau layanan yang meniru protokol dengan membatasi antarmuka untuk seperangkat operasi standar. Dengan manfaat dari utilitas berbasis layanan, memungkinkan perusahaan untuk meringankan keuangan dan beban kerja sehingga bisnis inti dapat difokuskan pada beberapa kegiatan yang masih diperlukan atau dibutuhkan oleh bisnis. Ini bisa dari pengembangan aplikasi untuk memantau aplikasi dalam produksi untuk mendukung pelanggan dan untuk ada beberapa perusahaan jasa teknologi yang telah memberikan keseluruhan manajemen operasional bisnis bagi perusahaan. Hal ini biasanya disebut sebagai operasi yang dikelola dan meliputi seluruh solusi IT. Meskipun komputasi awan telah meringankan banyak beban untuk mengelola solusi IT. Beberapa perusahaan masih melihat kegiatan outsource untuk manajemen IT di penyediaan lainnya. Mereka mungkin tidak memiliki keahlian atau keterampilan yang diperlukan untuk mengelola manajemen, tidak memiliki peralatan yang diperlukan, atau mereka hanya lebih suka tidak mengikat usaha mereka dalam hal tersebut. Baik, itulah penjelasan singkat mengenai materi pertemuan 4. Dan dilanjutkan tugas dan latihan soal pertemuan 4 yang rekan-rekan bisa lakukan nanti di pertemuan selanjutnya untuk dikumpulkan. Tugasnya selain itu ada uh, pencarian ya, cari dari satu jurnal nasional yang membahas tentang computing. Nanti tolong dicari dan dirangkum dan disematkan URL dari jurnal tersebut. Bisa kalian sematkan URL-nya pada menu tugas di e-learning ya, dan kategori atau aspek yang bisa kalian angkat pada jurnal tersebut itu antara lain adalah keamanan IT, kinerja manajemen, provisioning, kinerja tim, dan sebagainya. Cukup sekian saja materi pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan dalam penjelasan. Mohon dimaklumkan dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.